Sejarah nasional mencatat Partai Komunis Indonesia atau PKI pernah melakukan beberapa kali pemberontakan. Pertama di Banten tahun 1926 saat era pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kemudian di Madiun tahun 1948. Dan yang terakhir tahun 1965 yang dikenal dengan G30 SPKI. Dari rentetan perlawanan yang pernah dilangsungkan PKI, pemberontakan 1926 di Banten agaknya yang paling menarik dan berbeda, sebab gerakan ini lebih kental dengan nuansa jihad, hal yang sungguh tidak lazim terjadi pada golongan sosialis Marxis. Pemberontakan ini sebenarnya meletus di dua tempat berbeda. Pertama, di Banten pada 13 November 1926, kemudian di Sumatera Barat pada Januari 1927. Namun keduanya gagal dan dapat dipatahkan aparat Hindia Belanda. Pemberontakan PKI Banten banyak melibatkan tokoh Islam. Saat pemberontakan berhasil dipadamkan pada Desember 1926, pemerintah kolonial menangkap 1.300-an aktivis PKI. Di dalamnya ada 11 kiai dan 27 lainnya berstatus haji. Tahun 1925, PKI mulai tumbuh pesat di Banten. Kondisi ini seiring dengan kemunduran signifikan Sarekat Islam Banten. Tiga tokoh yang dianggap paling berperan menyebarkan PKI di Banten adalah Tubagus Alipan, Puradi Sastra, dan Ahmad Basaif. Di zaman itu, masyarakat Banten umumnya hidup dalam suasana Islam yang taat. Ulama ditempatkan pada posisi sentral dalam pola kepemimpinan dan kehidupan politik masyarakat Banten. Namun dalam perjalanannya kedudukan ulama digeser oleh penghulu yang ditunjuk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini memicu kebencian para ulama terhadap pemerintah kolonial. Para tokoh PKI Banten melihat gesekan ini sebagai peluang. Mereka datang ke sejumlah ulama Banten dan mengenalkan PKI. PKI tidak dikenalkan sebagai organisasi yang menentang agama, melainkan sebagai wadah perlawanan terhadap penjajah dan pemerintahan kafir. Dalam waktu singkat, sejumlah ulama memutuskan bergabung ke dalam PKI. Mereka kemudian menjadi sentral pergerakan PKI di Banten. Salah satu ulama karismatik Banten yang bergabung dengan PKI adalah Tubagus Ahmad Khatib. Para aktivis PKI Banten sering menggelar rapat dan berkumpul di masjid, pesantren, dan musola. Pada 25 Desember 1925, para petinggi PKI mengadakan pertemuan di Prambanan, Yogyakarta. Pertemuan singkat yang dipimpin Sarjono itu menghasilkan maklumat yang berbunyi. Perlunya mengadakan aksi bersama, mulai dengan pemogokan dan disambung dengan aksi senjata. Kaum tani supaya dipersenjatai dan serdadu-serdadu harus ditarik dalam pemberontakan ini. Tapi rupanya pemerintah kolonial mengedus rencana pemberontakan ini. Para pemimpin PKI di berbagai daerah segera diburu dan banyak yang ditangkap. Aktivis PKI yang lain segera melakukan gerakan bawah tanah. Mei 1926, para aktivis PKI Banten yang luput dari penangkapan menggelar rapat. Tubagus Ahmad Khatib membuka rapat dengan membacakan doa. Kemudian mengutip hadis tentang jihad. Kepada para peserta rapat, dia menegaskan bahwa tak ada jalan bagi PKI kecuali dengan berjihad. Namun, pada 23 Oktober 1926, beberapa minggu sebelum hari pemberontakan, Tubagus Ahmad Khatib ditangkap aparat Hindia Belanda. Posisinya sebagai pemimpin pemberontakan kemudian digantikan Haji Saleh.